Semakin maraknya aksi KKB di beberapa wilayah di Papua, banyaknya jatuhnya korban dari aparat TNI Polri dan juga warga sipil, maupun dari pihak KKB itu sendiri. Akibatnya pada aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan roda perekonomian jadi tersendat. Warga masih trauma dengan gangguan dari KKB yang tak ada hentinya. Baru-baru ini tersiar berita hangat jatuhnya korban dari aparat Korps Marinir. Menurut data 1 bulan terakhir, ada 3 prajurit marinir yang meninggal, 1 orang dari Angkatan Darat anggota Babinsa, 3 orang warga sipil termasuk 1 pegawai negeri sipil. Ada lebih 3 orang dari anggota KKB itu sendiri dan belasan rumah warga hangus terbakar. Prajurit TNI Polri tak mengenal lelah terus melakukan patroli demi menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan warga masyarakat. Tersiar, lagi berita hangat, ada beberapa anggota KKB yang ditumbangkan oleh prajurit sniper TNI. Saat itu kami berada di pinggiran hutan melaksanakan patroli sambil menerbangkan kamera drone yang biasa kami bawa. Patroli ini rutin kami lakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga. Kamera drone masih berputar di atas pepohonan hutan, terpantaulah perkampungan dengan beberapa honai. Namun tiba-tiba saja seekor burung menyambar kamera drone dan berhasil menjatuhkannya. Kami bergegas mendatangi lokasi jatuhnya kamera drone tersebut. Kamera masih menyala saat beberapa orang terlihat mendekat dan mengambil drone kami. Mereka otak-atik terlihat dengan jelas beberapa wajah mereka. Mereka berikat kepala bintang kejora, beberapa di antaranya pegang senpi dari beberapa atribut dan perlengkapan. Dipastikan mereka adalah gerombolan KKB melalui teropong terlihat di tanah yang cukup lapang, puluhan KKB sedang beraktivitas di sana. Kami perlahan mendekat, tiba-tiba seseorang membunyikan peluit, sontak posisi mereka berubah menjadi posisi siap perang, panah dan senjata di tangan. Beberapa tembakan mereka memuntahkan. Anehnya tembakan tidak mengarah pada kami. Posisi kami di selatan, tembakan KKB mengarah ke arah barat. Di luar dugaan, dari arah barat ada tembakan balasan ke arah KKB. Kami masih menduga-duga itu pasukan dari mana. Karena sebetulnya dari tim kami tidak ada rencana pengejaran dan pengepungan terhadap KKB. Dengan sekejap terlihat beberapa anggota KKB tumbang tanpa sempat menyerang, hanya dengan beberapa letupan senjata. Pastilah tembakan itu dari seorang sniper handal milik TNI. Beberapa anggota KKB lainnya sempat kabur melarikan diri. Kami amati sebelah barat, tidak terlihat seorang pun di sana, tidak bisa dipastikan seberapa banyak sniper di sana. Kami merangsak maju, suasana lengang, tidak terlihat seorang pun anggota KKB di sana, hanya tersisa tubuh-tubuh yang sudah tak bernyawa. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNP BOPM, menolak dialog damai dengan pemerintah jika pihak penengahnya masih berasal dari pemerintah Indonesia, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Juru bicara PBOPM, Sebi Sambo, mengatakan, dialog damai nantinya harus ditengahi oleh pihak ketiga atau Persatuan Bangsa-Bangsa PBB, yang biasa menjadi mediator dalam penyelesaian konflik bersenjata. Menurutnya, konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan OPM bukanlah konflik dalam negeri, melainkan sudah menyangkut kepentingan internasional. Dia juga menyebut sampai saat ini belum ada komunikasi antara Komnas HAM dengan PBOPM. Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berencana akan bertemu dengan Panglima Organisasi Papua Merdeka dan Presiden Sementara Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat sebagai upaya mediasi menuju dialog damai dengan pemerintah Indonesia. Dia menegaskan pertemuan ini bukan berarti Komnas HAM memihak atau mendukung Papua memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komnas HAM juga akan terus berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD demi mencapai upaya damai juga dari pemerintah.